taktik atau mungkin dari yang tidak familiar, yang tidak tahu istilah-istilah akuntansi. Nah, oleh karena itu si penyusun keuangan ini harus menjelaskan, harus menambahkan komentar di situ. Misalnya di sini, sebentar. Laporan mengenai hasil penjualan yang naik drastis, yang menunjukkan jumlah rupiah yang naik luar biasa tanpa ada keterangan atau komentar dari pembuat laporan, sangat mungkin membuat pembaca akan mengambil kesimpulan salah atau sama sekali tidak tahu arti tersebut, arti dari kenaikan penjualan tersebut. Apakah kenaikan tersebut wajar atau karena masalah khusus dan sebagainya. Oleh karena itu dikasih keterangan atau komentar pada laporan keuangan itu. Oke. Ini adalah syarat-syarat tambahan dalam penyajian laporan. Yang pertama, mempunyai nilai prediktif. Oke. Setelah itu sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Karena jangan menggunakan bahasa yang membingungkan. Bahasanya yang pakai bahasa Indonesia yang baku kalau bisa. Karena kan kita mengerti, kita bisa mengerti bahasa Indonesia yang baku. Tapi kalau bahasa Indonesianya yang agak gaul terus gimana gitu, kan sebagian orang juga tidak paham. Seperti itu. Terus menggambarkan hal yang sebenarnya tadi berdasarkan fakta, menyajikan hal-hal yang penting dan urgent. Lampiran disesuaikan dengan jabatan pembaca. Misalnya pembaca kita dari bagian yang lebih tinggi, kira-kira apa catatan yang ingin kita sampaikan, itu kita tulis di lampiran seperti itu. Terus laporan harus bersifat penting. Yang ke-8, biaya pembuatan laporan diusahakan seefisien mungkin. Nah, ini langkah-langkah penyajian laporan. Oke. Kalau tidak kelihatan di PPT, teman-teman bisa lihat di gambar 9.1. Di situ mempertimbangkan tujuan yang diinginkan dan isu-isu khusus. Ada 2 jenis laporan. Yang pertama laporan rutin, yang kedua laporan khusus. Langsung dibagi. Kalau laporan rutin, penggunaan formatnya standar, kan seperti laporan neraca, arus kas, laba rugi, semuanya kan punya standar pelaporannya. Tapi kalau laporan khusus, pergunakan format yang relevan. Maksudnya relevan ya disesuaikan dengan yang dimaksud itu. Tujuannya apa, khususnya ini apa. Misalnya ada penyimpangan biaya produksi, nah itu kita bikin format sesuai dengan penyimpangan itu. Terus pendahuluan, isinya kalau yang rutin ringkasan garis besar, kalau yang relevan pendahuluannya adalah pernyataan isu-isu. Jadi apa masalahnya, pernyataan masalah atau isu-isu atau penyimpangannya. Setelah itu pendekatan analitik, penyimpangannya apa, terus dianalisis, pendekatan analitik, terus pokok-pokok highlight, kita kasih pokok-pokoknya seperti itu. Sama dengan saat di laporan rutin, kita juga akan menggarisbawahi pokok-pokoknya, terus melakukan diskusi dan komentar
sama diskusi dan komentar, tapi kalau laporan khusus siapkan analisis pendukung ketika mencukupi. Jadi di situ kan ada, karena kita ngomongin ada permasalahan, maka saat diskusi siapkan analisis yang diperlukan, kemudian implikasinya apa, terus jika ada saran-saran alternatif lain dan rekomendasi juga didiskusikan dalam tahap terakhir itu. Gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Jenis-jenis laporan. Laporan-laporan perencanaan, ada laporan jangka pendek, ada laporan perencanaan studi kasus khusus jangka pendek atau suatu segmen, terus laporan perencanaan jangka menengah dan panjang. Sudah. Jadi untuk laporan jangka pendek atau korporasi atau divisi disusun secara reguler tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya laporan estimasi laba dan biaya, laporan kas atau kondisi keuangan yang dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Kalau yang laporan perencanaan studi khusus jangka pendek atau segmen menyajikan segmen tertentu atau masalah-masalah tertentu yang membutuhkan perhatian manajer. Contohnya laporan distribusi di wilayah tertentu atau kompensasi tenaga kerja. Jadi lebih yang ke segmen seperti itu. Kalau yang jangka menengah dan panjang bersifat melihat kemungkinan di masa yang akan datang dalam jangka panjang, dijabarkan dalam anggaran atau budget. Nah, anggaran ini kan juga sebenarnya ada anggaran jangka pendek, ada jangka panjang. Ini yang jangka panjang, menengah dan panjang 5-10 tahun gitu. Terus laporan-laporan pengendalian. Setelah melakukan perencanaan, mekanisme pengendalian dibuat untuk mengawasi implementasi rencana. Kita kan ada rencana, terus kan kita melakukan rencana itu. Nah, pengendalian itu berarti kita melakukan pengawasan. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan yang kita rencanakan? Seperti itu. Laporan pengendalian diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, ringkasan laporan pengendalian, meringkas kinerja organisasi dalam periode tertentu. Tujuannya memberi informasi seberapa efektif pencapaian kinerja dan pengecekan terhadap laporan pengendalian periode berjalan. Laporan pendapatan dan biaya aktual dengan yang dianggarkan. Ini contohnya. Jadi yang pertama, kalau laporan pengendalian itu ringkasannya. Yang kedua, periode berjalan. Sebentar, yang pertama dulu. Kita membandingkan seberapa efektif kinerja kita dengan membandingkan antara yang terjadi atau aktual dengan yang dianggarkan. Ini. Yang kedua, laporan pengendalian periode berjalan. Laporan yang dibuat dengan basis per jam, harian atau mingguan yang menunjukkan adanya penyimpangan. Tujuannya melakukan tindakan koreksi sebelum penyimpangan menjadi lebih besar. Contohnya laporan penjualan harian dibanding dengan ramalan. Tadi kan kita membandingkan anggaran dengan yang aktual, tapi mungkin kita bandingkannya sudah di akhir periode, sudah di akhir bulan, di akhir
triwulan kan biasanya kita menggunakan anggaran kan triwulanan.